Tes. Halo, selamat malam semuanya. Boleh kita buka dengan tepuk tangan? Yeah. Oke, terima kasih. Selamat datang. Kita pinggirkan dulu ya. Oke, hari ini kita ada bintang tamu ya, Mas Wendy, luar biasa. Mas Wendy pernah cetak satu hari 100 juta dari online. Tepuk tangan boleh. Sebenarnya lebih dari itu. Jadi hari ini teman-teman belajar bagaimana teknik Mas Wendy mencetak income di online melalui bisnisnya Mas Wendy. Jadi nanti bisa dipraktekkan di bisnis masing-masing. Oke, tanpa lama-lama kita sambut tepuk tangan untuk Mas Wendy Perdana Putra. Yes. Oke, Ini begini. Balik ke sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ini request dari Mas Berto, katanya disuruh sharing-sharing. Jadi di sini saya coba sharing pengalaman saya selama belajar di SB1M. Jadi kita di sini sharing aja ya, sharing sama mungkin nanti ada teknik-teknik apa aja sih yang saya lakukan terhadap bisnis yang saya jalankan saat ini. Oke, di sini siapa yang baru free member, yang masih free member? Oke, yang sudah member? Oh, ada juga yang masih sudah member ya. Cari mana? Ini, maksudnya dia Di ini. ini kebalik. Gimana baliknya? Tahu. Gini aja begini. Oke, gitu aja nih. Nah. Gini. Oke, sebelumnya saya mau perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi saya bergerak di bidang agribisnis bapak-bapak dan ibu-ibu, dan dengan belajar di SB1M di sini saya alhamdulillah selalu closing beruntun bapak ibu. Jadi dengan mengaplikasikan materi-materi yang ada di SB1M, alhamdulillah penjualan di bisnis saya, khususnya di bidang agribisnis itu terus-terusan tanpa henti. Nah di sini saya mengajarkan untuk apa yang saya pakai ini tanpa iklan, jadi istilahnya semuanya free traffic, organic traffic, jadi tanpa kita mengeluarkan biaya untuk dari iklan. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu tahu, saya bergerak di bidang agribisnis yaitu di perikanan, khususnya di budidaya ikan. Ikannya ikan lele. Nah, tapi yang berhasil saya coba aplikasikan di online yaitu penjualan di infrastruktur kolamnya, yaitu kolam terpal. Jadi ini beberapa kiriman-kiriman yang sudah saya pernah kirim dari kita pusatnya di Bogor. Kita kirim untuk ke seluruh Indonesia untuk kebutuhan para pembudidaya yang ada di Indonesia. Jadi ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak, ini semuanya kita kirimkan di seluruh Indonesia. Nah selain itu, dengan belajar di SB1M juga, saya ada peternakannya juga, artinya ada kolamnya juga di Bogor. Dan lokasinya itu kebetulan sangat terpelosok di dalam, jadi agak susah dijangkau oleh orang-orang. Tapi dengan bantuan online, itu tamu berdatangan terus setiap hari. Jadi istilahnya yang dari Jabodetabek, dari luar Jabodetabek itu datang tanpa konfirmasi. Jadi karena kita sudah ada di Google Maps juga, jadi orang hadir tinggal datang aja, tinggal ikutin Maps-nya. Oke. Nah, nanti saya kasih tahu caranya seperti apa. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Wendy Perdana Putra. Saya
Kebetulan yang tadi saya beritahu, saya aktif di bidang agribisnis, yaitu di budidaya ikan lele dan peralatan budidaya dari infrastruktur kolam, terus pakan, terus peralatan juga, dan ada kita pelatihan juga. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Bapak dan Ibu nih. Siapa yang di sini, yang khususnya untuk pre-member ya, yang datang ke sini ingin belajar bisnis online? Banyak ya? Ingin belajar ya? Nah, saya mau tanya juga, siapa yang di sini yang datang ke sini ingin menghasilkan dari bisnis online? Nah, semua ya? Berarti beda sama saya. Saya pas dulu join di SB1M bukan gara-gara itu. Coba ada nggak saya tanya? Siapa yang datang ke sini karena kelilit utang? Ada yang ngaku. Oke, cerita sedikit. Jadi saya join di SB1M itu dari 2015. Jadi pada saat itu mungkin saya sudah punya bisnis peternakan, tapi selalu merugi, dan alhasil saya memiliki hutang menurut pribadi saya cukup besar, yaitu 200 juta pada saat itu, dan saya frustasi karena posisi juga hutang itu sudah masuki tahap collection 5, artinya sudah blacklist lah sama dari pihak bank. Itu karena sebelum saya punya usaha di bisnis lele ini, saya kerja di bank. Jadi kalau misalnya di sini ada yang kerja di bank, kalau misalnya kerja di bank itu biasanya gampang untuk dapetin kartu kredit. Jadi di situ saya punya kartu kredit sampai 15 biji dengan limit kredit 30 sampai 50 juta. Nah, di situ saking ambisiusnya ingin punya usaha, saya gunakan kartu kredit itu sebagai modal usaha. Jadi kalau misalnya ada yang tahu, sering apa namanya, Gestun ya, Gestun. Sering kayaknya nih, Gestun. Nah, itu yang saya lakukan untuk bangun bisnis lele. Jadi saya Gestun karena saya sudah ada perhitungan-perhitungan. Saya modal 5 juta, saya bisa balik 25 juta pada saat itu. Jadi saya gesek 5 juta untuk satu siklus budidaya. Nah, di kolam saya itu bisa 3 kali siklus budidaya. Artinya saya butuh modal 15 juta dengan asumsi pendapatan 75 juta per satu siklus. Nah, itu yang saya lakukan. Tapi ya yang namanya budidaya di perikanan, kita berbisnis makhluk hidup itu resiko yaitu kematian. Jadi kita belum tahu tekniknya dengan benar. Alhasil setiap siklus budidaya itu saya selalu gagal. Dari 75 juta sampai ke tahap maksimal semua kartu kredit gak bisa saya putar lagi, dengan total tagihan saya 200 juta. Nah, tapi masih ada sisa limit kartu kredit yang saya gunakan untuk join SB1M. Jadi SB1M ini saya juga join pakai utang gitu. Karena kenapa? Karena saya posisi sudah sangat yang namanya punya utang, frustasi, bingung apa caranya nih supaya utang saya bisa kebayar gitu. Karena modal sudah tidak ada, saya ngeliat bisnis online ini ternyata modalnya tidak terlalu besar juga. Jadi pada saat itu di 2015 saya putuskan, pada saat itu SB1M masih di 4,5 juta mas, 4,5 juta saya bayar dan saya langsung join di SB1M. Nah, ini di tahun 2015 saya join SB1M. Jadi karena sakingnya frustasi punya utang, saya kalau misalnya belajar nih kayak Bapak nih Pak, di depan nih, pokoknya kalau bisa langsung masuk deh, transfer ilmunya langsung bisa lah, istilahnya gimana caranya saya ingin terlepas dari utang pada saat itu. Jadi saya belajar terus-terusan sampai akhirnya bisa menghasilkan seperti saat itu. Jadi di 2015 ini saya juga posisinya masih bekerja, jadi masih bekerja di bank. Saya belum bisa memutuskan untuk resign karena agak terlalu gambling juga. Artinya saya menghilangkan penghasilan saya untuk full di online karena belum menghasilkan. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang mau serius di bisnis online tapi masih punya pekerjaan tetap, jangan resign dulu. Jadi kalau bisa 8 bulan atau 1 tahun harus bagi waktu gimana caranya kerjaan bisa jalan, membangun bisnis online juga bisa jalan. Supaya apa? Supaya nanti pada saat nggak kaget loh, jangan sampai sudah resign dengan harapan
bisa dapat income dari online dengan cepat, ternyata hasilnya enggak. Nah, di situ saya belajar ternyata dalam membangun sebuah bisnis kita memang harus optimis, tapi tidak boleh ambisius. Yang namanya kalau misalnya ambisius, kita tanpa perhitungan gitu. Tidak ada hitung-hitungan yang jelas, berpikir kalau misalnya bisnis online bisa kaya raya, hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi buat Bapak Ibu jangan resign dulu, tapi tetap sambil mengorbankan waktu. Jadi saya dulu di 2015 itu saya kerja dari jam 8 sampai jam 5, saya mulai start ngerjain PR-PR yang diberikan sama Mas Berto itu mulai dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Itu saya korbankan waktu supaya saya bisa lepas dari pekerjaan dan saya juga bisa bayar utang-utang saya gitu. Karena kalau misalnya mengandalkan gaji di bank pada saat itu cuma 4,5 juta, ngitung-ngitung sampai kebayar 200 juta kayaknya nggak mungkin ya. Oke, di sini saya juga di sini ada kalau misalnya teman-teman tahu ini Mas Juna, jadi sekarang udah jadi pada mentor, ada Mas Fikar juga, kita belajar bareng di tahun 2015 itu. Nah, yang berbeda di 2015 dan sekarang itu lebih enak sekarang karena ada mentor. Dulu mentornya cuma Mas Berto sama Mas Adit. Yang ditelepon di WA itu susahnya minta ampun. Ini di WA nggak dibalas, saya mau nanya apapun nggak balas. Jadi udah saya hanya berpaku di buku merah itu. Jadi kalau misalnya yang sudah member nanti akan dapat buku merah, di situ kitab kita untuk belajar. Dari situ saya bisa menghasilkan penghasilan dari bisnis online. Jadi cukup waktu belajar sangat cukup lama karena saya belajar sendiri. Saya hanya mengandalkan video-video tutorial yang ada di SB1M, saya dengarkan dan saya langsung aplikasikan. Nah kalau sekarang itu lebih mudah lagi karena semuanya sudah dituntun. Yang mau belajar Facebook hari ini, yang mau belajar YouTube hari ini, yang mau belajar email marketing, website, LBO, Instagram, ada waktunya dan ada mentornya. Harusnya kalau misalnya memang dikerjakan sungguh-sungguh itu bisa lebih cepat dibandingkan saya. Kalau saya waktu itu bisa menghasilkan setelah 8 bulan saya belajar dan saya aplikasikan. Nah sekarang saya lihat banyak yang sebulan udah langsung menghasilkan, 2 bulan langsung menghasilkan karena sudah ada dibimbing oleh mentor-mentor. Jadi nggak salah arah lah. Dulu saya sampai bisa bilang salah arah, harusnya belok ke kiri, saya belok ke kanan, harusnya lurus, saya putar balik. Jadi itu yang membuat saya lama untuk menghasilkan di bisnis online. Nah, apa sih rahasianya? Rahasianya sih sama yang dibilang sama Mas Berto, yaitu apa? Sebenarnya saya berpatokan sama apa yang dibilangkan oleh Mas Berto, yaitu massive imperfect action until massive perfect income. Jadi buat teman-teman yang baru atau bapak-bapak yang mungkin saya bisa nggak sih ini mulai bisnis online, mungkin kayaknya saya udah nggak bisa deh, saya umurnya sudah kalah lah sama yang muda-muda, apakah saya bisa? Jadi saya berprinsip dulu belum bisa ngapa-ngapain Pak, bikin artikel nggak bisa, bikin website nggak bisa, bikin Instagram nggak bisa, tapi saya percaya sama Mas Berto, udah kerjain apa aja yang penting kerjain gitu. Kerjain misalnya sehari dapat 1 artikel ya bikin 1 artikel. Jangan nunggu perfect dulu, karena kalau misalnya nunggu perfect dulu nggak akan selesai. Saya banyak dapat cerita dari member-member di SB1 ini sangat terlalu lama untuk mempercantik website kayaknya. Jadi website itu dipercantik sampai benar-benar, Mas bikin menu gimana bisa turun ke bawah? Mas gimana supaya artikelnya bisa gerak-gerak, ada fotonya bisa gerak-gerak? Dalam hati, emang website itu udah banyak yang datang ya, jadi jangan terlalu lama untuk berpikir website itu cantik. Itu nanti akan sambil jalan akan bisa diperbaiki. Yang terpenting adalah bagaimana kita memboosting website tersebut dengan berbanyak-banyak artikel ya. Karena di situ sumber income kita berdasarkan traffic yang masuk dari artikel-artikel yang kita buat gitu. Jadi itu. Nah, yang saya lakukan apa sih? Yang saya lakukan ini. Mungkin ini ada catatan-catatan di tahun 2015 dan 2016. Saya bikin 10 LBO setiap hari. Ada yang tahu LBO? Ada yang mau nanya? Apa itu LBO? LBO itu Local Business Optimization.
Artinya bagaimana kita membuat cabang bisnis kita di setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Artinya, walaupun toko kita di sini, kita punya banyak toko di seluruh Indonesia. Itu ada di materi di SB1M. Dan itu nanti bisa dipraktekkan kalau misalnya Bapak Ibu bisa join di SB1M. Jadi ini, Mas Berto tuh bilang sehari harus 15 artikel. Nah, caranya bikin 15 artikel. 10 LBO, 5 artikel tentang informatif. Udah saya catat nih, 10 LBO. Jadi LBO tuh mungkin bisa saya kasih contoh. LBO seperti ini nih. Jadi kan jualan saya kan kolam terpal ya. Kolam terpal kira-kira ada di orang-orang di daerah di Indonesia ini ingin mencari kolam terpal. Apa sih yang diketik di Google? Pasti yang dia ketik adalah jual kolam terpal di daerahnya kan? Di daerahnya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba sebutkan daerah yang ada di Indonesia, mungkin ada yang bisa bantu? Papua. Kita cek ya di Papua ya. Ada nggak? Website saya Sangkuti Farm namanya. Ini saya ada Sangkuti Farm. Dan ini yang diajarkan di SB1M dan di sini sumber income saya. Jadi secara tidak langsung saya memiliki cabang di Papua walaupun saya ada di Jakarta. Oke. Yang lain ada yang bisa kasih contoh? Di daerah mana? Bituan. Bituan mana? Waduh, nggak ada nih kayaknya. Itu apa, Pak? Daerahnya di masuk mana ya? Sumatera Selatan. Sumatera mana? Barat, timur? Oh, Bengkulu ya? Oh, berarti yang kita tulis Bengkulu aja ya, Pak? Oh, Bituan. Oh, Bituan kayaknya nggak ada nih. Bituan. Gini tulisannya gini, Pak. Bintuan. Gini. Kayak nggak ada saya. Wah, ada tuh. Ada yang daerah yang lebih aneh di sini. Mungkin saya lupa bikin artikelnya kapan nih. Hah? Cikarang. Ah, Cikarang lain Cikarang gampang. Cikarang ini ya udah dikuasai oleh Google Business. Nah, ini saya ada yang daerahnya lebih aneh. Nah, ini yang namanya LBO ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti di SB1M belajar bagaimana kita membuat cabang di setiap kota tapi dengan hanya membuat artikel saja. Jadi membuat artikel, misalnya ada yang punya bisnisnya apa di sini? Ada yang bisa kasih contoh yang sudah punya usaha? Batik. Ya misalnya kayak gitu, jual batik di Pekalongan, jual batik di Pekanbaru, jual batik di mana gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh SB1M di sini. Dari 7 game plan seperti Facebook, website, Instagram, YouTube, email marketing, WhatsApp dan segala macamnya itu salah satunya yang akan saya beritahu yaitu teknik LBO ini. Karena ini sudah banyak diaplikasikan oleh teman-teman di luar sana dan terbukti efektif. Jadi dengan cara yang sesederhana ini, artinya sih bukan sesuatu yang rahasia. Cuman perkaranya apa? Perkaranya cuma satu, cuman malas aja dikerjain. Jadi saya tanya, kalau misalnya member, Mas udah dikerjain belum artikel yang kayak enggak? Kenapa? Terlalu gampang katanya. Terlalu gampang. Mas emang kayak gitu-gitu doang ngerjainnya? Ya emang kayak gitu-gitu doang saya ngerjainnya. Ternyata dengan cara seperti ini saya bisa mendapatkan customer di daerah. Karena kenapa? Karena mereka yang ingin membeli kolam terpal, dia pasti akan pertama nyari di Google. Dia kan pertama nanya, Mas Cikarangnya di mana? Dia kan tanya, oh saya di Cikarang layanan pengirimannya saja Pak. Kita pembuatan dan pengiriman terpusat di Bogor. Oh gitu. Yaudah deh Mas, saya tanya-tanya dulu biasanya karena di online kan ada yang percaya ada yang enggak kan. Dah tutup. Dia cari di sekeliling Cikarang nggak ada. Ya udah Mas, dari Mas aja lah.
Soalnya di Cikarang nggak ada yang jual. Karena kolam terpal ini berbeda sama mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahu di sekitar tempat bapak ibu ada yang jual terpal. Nah itu jual terpal biasanya untuk ini tenda. Nah tenda itu biasanya proses penyambungan itu menggunakan mesin jahit. Nah sedangkan kita menggunakan heat gun di press. Karena kita untuk menampung air. Jadi jarang lah yang punya. Ada tapi nggak banyak gitu. Nah itu yang saya lakukan di di SB1M di sini. Ini saya lakukan di setiap kota, saya selalu list. Dan pertama saya memprioritaskan daerah-daerah yang memang orang banyak nyari. Dengan cara apa? Saya biasanya nyari pakai Google Trend. Saya gunakan pertama dengan Google Trend. Kenapa? Saya pengen tahu orang yang nyari kolam terpal tuh daerah mana aja sih yang nyari. Nah di sini dengan bantuan Google Trend, Bapak Ibu bisa tahu barang-barang apa yang memang barang Bapak Ibu itu dicari di kota mana aja sih. Nah di sini saya ketik kolam terpal. Oke. Nah ini dia. Jadi Google sudah memberitahu Mas Wendy, ini loh daerah-daerah ini loh yang banyak orang cari. Jadi daerah ini yang saya prioritaskan terlebih dahulu. Riau, Kalimantan Timur. Ini kita bisa cek juga berdasarkan kota. Nah, Medan, Surabaya, Makassar, Jakarta, Bandung. Kita cek ya, ini Medan ya. Medan. Apakah saya ada di Medan? Nah, walaupun saya kalah, tapi masih di nomor 1. Nih, jadi betul istilahnya Google sudah memberitahu ini loh daerah barang kamu ini yang banyak nyari ini daerah situ. Jadi sebelum teman-teman mau action, yang lebih utama adalah riset dulu. Jangan sampai sudah masif kerjanya tapi nggak efektif. Jadi ngerjain dulu jual kolam terpal di Papua, padahal Papua ini nggak ada yang nyari gitu. Nah kita cari dulu daerah-daerah yang memang potensi pencariannya banyak sehingga kita juga langsung cepat closing. Jadi pertama seperti itu. Nah saya pertama ini dulu yang saya kejar, daerah-daerah yang potensial, yang banyak yang nyari. Dari Kalimantan Timur, Lampung, Kalimantan, Jawa Tengah, Jambi, Sumatera Barat, DIY. Saya mikir kebanyakan banget ya, maksudnya ini mah hampir semua Indonesia kan. Saya mikir ya udahlah, di sini saya bikin lagi to-do list, saya bikin aja semua. Saya print dari dari Wikipedia daftar kota yang ada di Indonesia. Nah ini saya buat semua nih. Ini sampai ini mungkin nggak kelihatan kotanya. Ini saya komit setiap 10 kota saya buat. Jadi 10 kota saya bikin dan 10 kota saya bikin dan 10 kota saya bikin dan supaya kita punya target lah untuk selesaikan ini. Hasilnya ya setiap kota saya selalu kuasai di nomor 1 Google. Jadi kalau misalnya kita sudah menguasai nomor 1 Google udah tinggal tunggu aja. Nah ini dikerjakan secara serius. Kalau misalnya teman-teman nggak mau yang namanya beriklan. Jadi ada 2 nih. Kalau misalnya teman-teman mau menghasilkan income yang tujuannya adalah bagaimana mendatangkan traffic. Traffic itu ada traffic berbayar, ada yang gratis. Tergantung bapak-bapak dan ibu-ibu mau yang mana. Kalau mau cepat pakai yang berbayar, tapi harus ngeluarin uang.
saya posisi dulu punya utang, jadi nggak punya uang buat beriklan, otomatis saya pakai yang cara gratisan. Nah, cara gratisan ini harus dibayar juga dengan apa? Dengan kerja kerasnya. Jadi mau nggak nih komit nggak bisa 15 sampai 10 sampai 15 artikel tiap hari? Saya tanya juga paling sampai sini nggak dikerjain kok artikelnya. Jaminan deh. Sampai sini juga, aduh ngerjain apa nih satu artikel udah ada stuck dikit, udahlah minggu depan lagi aja ketemu mentor. Ya kayak gitu terus setiap minggu sampai semuanya nggak dikerjain. Jadi kalau saya dulu sistem kerjanya adalah saya datang ke kelas bukan untuk ngerjain PR, tapi untuk bertanya apa yang tidak bisa. Saya tanyakan sampai benar-benar semua bisa, mentor sudah bisa jawab, saya juga bisa mengerti. Sampai rumah seminggu saya kerjain semuanya. Jadi jangan ngerjain PR di sini. Kalau misalnya ngerjain PR-nya di sini ya udah cuma sehari. Nanti ngerjain PR-nya di minggu depannya lagi, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi. Nah, di sini ini kan udah kelihatan nih daerah-daerahnya. Di sini kita bisa melihat dengan buat teman-teman yang sudah punya website, teman-teman harus setting yang namanya Google Analytics. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu siapa aja sih yang berkunjung nih. Istilahnya kata teman-teman punya toko nih, website itu toko. Teman-teman tahu siapa sih yang saat ini sedang berkunjung. Nah, di sini sekarang nih saat ini ada 10 orang datang ke toko saya. Nah, ini kan ini yang tadi saya buka kan, jual kolang terpal di Medan. Ada yang nyari agen bak fiber di Surakarta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu, saya nggak hanya nggak jual kolang terpal aja. Jadi semua peralatan budidaya yang khususnya untuk keperluan budidaya lele saya mainkan semua, dari aerator, kolang terpal, bak fiber, pakan, terus vitamin dan obat-obatan saya jual semua dengan teknik yang sama. Nah, di sini saya sekarang ada di sini dan toko saya sekarang sedang dikunjungi 11 orang. Sekarang ya, bukan audiens di rekap sehari ya, tapi ini real time. Jadi hari ini. Dan bisa kelihatan nih dari mana aja sih orang lihatnya. Ini nggak bisa digedein ya. Nah, ini kita cek di Indonesia. Nah, di sini nih ternyata 5 di Jakarta. Ini pasti Bapak Ibu kali mungkin lagi buka website saya. 2 ada orang dari Medan berkunjung ke website saya. 1 orang dari Bandar Lampung, 1 orang dari Bandung, 1 orang dari Depok, 1 orang dari Magelang, 1 orang dari Tasikmalaya. Ini dengan cara yang sederhana. Jual kolang terpal di lokasi-lokasi yang ada di seluruh Indonesia, dan ini bisa diaplikasikan ke bisnis apapun. Tapi di riset juga, jangan bikin artikel LBO untuk barang-barang seperti fashion, gadget, kayak macam kosmetik kecantikan. Kita harus melihat juga audiens kita atau calon customer kita ini dia banyakkan di mana nih. Kalau misalnya kosmetik, fokusnya di Instagram. Jadi sebelum teman-teman action, teman-teman harus tahu dulu audiensnya atau calon customernya ini lebih banyak bermain di mana. Jangan kayak seperti saya, atau mungkin ada yang jual baja ringan, jualannya di Instagram. Ya nggak akan, ya bisa, tapi ya jarang lah, karena di Instagram lebih banyak wanita dan usianya di bawah 25 tahun. Ya di usia di bawah 25 tahun, wanita, ya udah kita jualan hijab, jualan kosmetik, jualan. Nah, ini untuk teknik LBO ini juga teman-teman harus riset juga terhadap produk-produk teman-teman. Jangan sampai sudah terlalu masif kerjanya, terus nanti tanya ke saya, Mas, kok nggak menghasilkan? Saya tanya, biasanya apa? Jual pakaian dalam di Pekanbaru, jual pakaian baru ya. Orang ngapain gitu istilahnya. Kalau saya tanya, Mas, Pekanbarunya di mana? Saya di Bogor, jauh-jauh amat di pakaian dalam di Pekanbaru. Jadi harus diriset juga produknya. Jadi tidak semua bisa tapi tidak efektif. Bisa semua dilakukan tapi tidak efektif. Kayak semacam barang-barang
kontraktor itu bisa, kayak barang-barang seperti apa ya? Iya kayak saya bak fiber atau apapun tuh bisa. Kalau misalnya kayak kosmetik, fashion itu semuanya udah di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Nah ini kita bisa lihat secara real time ya. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah member SB1M harus install Google Analytics supaya bisa tahu nih hari ini website saya itu dikunjungi sama siapa aja sih. Nah ini supaya untuk apa? Untuk riset kita juga. Dan ini kalau misalnya secara garis besar untuk dalam waktu 1 bulan kita bisa lihat nih kalau misalnya kita kita bisa lihat nih rata-rata dalam 1 hari itu website kita tuh dikunjungi berapa orang sih. Nah ini kita, jadi kalau Mas Berto tuh selalu ngasih target ke kita 1000 artikel, pokoknya harus posting 1000 artikel. Saya sudah lewat 1000 artikel. Nah target berikutnya 1000 visitor per hari. Jadi ada 1000 orang berkunjung ke toko kita. Nah ini saya lagi kejar karena saya belum sampai. Saya masih rata-rata di 700, 800. Saya pernah sekali di 1010. Jadi dalam 1 hari ini ibarat kata Bapak punya Alfamart atau Indomaret ini didatangkan 1000 orang. Masa sih 1000 orang datang ke toko nggak ada yang beli? Pasti ada yang beli. Satu beli Aqua kayak beli Ciki kayak atau beli apa, pasti ada yang beli. Jadi tugasnya kita bikin artikel itu seperti ini. Semakin banyak artikel yang kita buat, potensi orang untuk bisa datang melalui artikel tersebut itu akan semakin tinggi. Jadi mohon buat yang baru-baru jangan terlalu lama untuk ngedesain, mempercantik website. Itu bisa sambil jalan bisa. Itu paling gampang dengan terms berbayar. Kalau misalnya kita sudah ada income, kita beli aja nih terms berbayar 500.000 atau 1 juta, udah selesai, website kita udah langsung cantik gitu. Gak perlu kita bikin menu-menu, bikin logo, bikin segala macam, itu akan memperlama. Karena tuh yang terpenting adalah artikel itu. Seberapa banyak kita bikin artikel, semakin banyak artikel yang kita buat, potensi orang datang ke website kita akan semakin besar. Semakin banyak website orang datang semakin banyak traffic datang ke website kita, potensi orang beli barang kita itu juga akan semakin besar. Jadi seperti itu. Nah ini rata-rata saya ini juga turun nih di sini nih. Saya mengalami penurunan traffic secara drastis di tanggal 17. Jadi orang lebih banyak lihat website KPU kayaknya di tanggal 17 nih. Jadi website saya turun dari 600 ke 400. Nah, iya, tapi ini orang udah ngelupain KPU, website saya naik lagi nih trafficnya. Jadi di sini untuk menganalisa ya, bisa menganalisa. Jadi kita bisa tahu gitu, nggak hanya ngawang-ngawang gitu. Website diliatin ini ada orangnya nggak sih di dalamnya nih, ada yang datang nggak sih. Jadi kalau misalnya sudah punya website, wajib gunakan Google Analytics supaya kita bisa menganalisa traffic yang masuk. Dengan cara seperti ini, seperti contoh, ternyata website saya itu kita mau lihat website saya itu lebih banyak dikunjungin itu dari artikel apa sih. Jadi kita nih bikin artikel nih banyak nih, kita nggak tahu kan mana artikel yang menang di persaingan di Google. Kita nggak tahu Google itu akan mencomot artikel kita yang mana yang akan ditaruh di nomor 1 Google, karena kita kan kerjanya masif nih. Nah ini kita bisa analis apa sih artikel yang banyak dikunjungi. Ternyata dari artikel ribu artikel, ternyata ini 10 peringkat artikel yang banyak dikunjungi di waktu-waktu tertentu. Ini saya 1 bulan ya. Ternyata ada aerator kolam terpal yang baik. Jadi saya iseng-iseng aja bikin aerator lah tentang, saya nggak ada niat jualan nih. Saya cuman bikin artikel tips dan trik lah. Gimana sih
mencari aerator untuk kolam terpal yang baik. Ternyata ini nomor satu, lebih banyak nih dikunjungi. Nah, di sini kita bisa lakukan yang namanya, dengan data ini kita bisa lakukan namanya upscale. Kita bisa naikkan artikel kita supaya bisa menghasilkan. Caranya seperti apa? Kita edit artikelnya. Kita cek. Aerator. Nah, saya buatnya sih sebenarnya asal-asalan gitu loh sebenarnya. Aerator merupakan alat yang biasa digunakan bla 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 bla. Ini saya ini artikel informatif, tidak ada jualannya ya. Nah, karena saya melihat data dari Google Analytics, Mas Wendy, ini loh artikel yang berpotensi yang banyak dikunjungi orangnya artikel ini. Ya udah, setelah saya bikin artikel informatif, endingnya saya jualan. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari aerator untuk kolam, ada beberapa aerator. Nah, saya jelasin nih jenis-jenis aerator, apa aja sih yang dijual. Dan endingnya orang langsung WA ke saya. Nah, info harga klik di sini. Klik di sini arahnya ke WhatsApp. Kenapa saya arahin ke WhatsApp? Karena khususnya orang Indonesia, apalagi yang bergelut di dunia perikanan, notabene masih kurang percaya. Orang harus kontak-kontakan, harus komunikasi dulu sama penjual. Jadi nggak bisa langsung beli di sini, transfer di sini kayak Tokopedia. Jadi saya arahkan untuk ke WhatsApp. Jadi caranya seperti itu. Yang lain apa misalnya nih? Misalnya ini gimana mas? Ini gimana mas? Oke, kita contoh yang lain. Oke, nah ini ada pH meter. Saya awalnya tidak ada kepikiran untuk jual pH meter. Saya cuman pengen bikin artikel tentang tips dan trik bagaimana menentukan pH air untuk di kolam saya, di kolam lele. Saya buat artikelnya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman cek di Google, pH air untuk lele. Nah ini. Awalnya saya nggak ada niat jualan, saya cuma menjelaskan artikel tips dan trik lah. Ini nggak ada artikel jualannya. Tapi karena dengan data yang disajikan oleh Google Analytics, Mas ini loh website yang pengunjungnya besar, ya udah saya upscale artikel tersebut supaya bisa terkonversi kepada penjualan. Ya udah endingnya saya jualan. Harganya murah tapi lumayan terus-terusan gitu, 100.000, 100.000. Dah pesan sekarang di sini. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya adalah bikin artikel aja terus-terusan. Kita nggak tahu mana nih artikel kita yang akan di nomor 1 Google. Daripada kita berkutit, Mas, artikel saya kok belum nomor 1. Udah berapa? Baru 10 mas. Wah, baru 10 ya nggak ini. Kita coba dulu target pertama 1000 artikel. Setelah 1000 artikel kita analisa dari artikel-artikel tersebut mana yang winning, mana yang menang, mana yang dicomot Google menjadi nomor 1 Google. Di nomor 1 Google. Nanti di situ kita upscale supaya artikel itu bisa menghasilkan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, kuasai seluruh kota di Indonesia. Jadi nggak usah pilih-pilih. Iniin aja terus, istilahnya seluruh kota manapun yang sampai di pelosok-pelosok kayak tadi Bayi Tuhan ya di Bengkulu. Saya lupa bikinnya, ternyata udah bikin, ternyata ada gitu kan. Jadi kita nggak tahu nanti, kira-kira nanti ada teman bapak di Bayi Tuhan ada yang nanya kolam terpal, pasti akan ke website saya. Nah selanjutnya ini yang terpenting dari semuanya, yaitu membangun kolam. Kolam itu kolam aset.
Jadi yang terpenting dari semuanya itu kita menghasilkan penjualan dari bisnis online. Yang terpenting adalah bangun aset. Jadi orang yang masuk ke website, ini teknikalnya nggak akan saya jelaskan karena nanti akan sangat panjang. Jadi intinya kita setiap traffic yang masuk kita harus grab datanya. Kalau Facebook kita harus grab menggunakan Facebook Pixel. Friend, kita harus cari friend yang tertarget dengan target 5.000 friend. Di situ ada di materi. Nah, follower Instagram itu jelas, itu aset. Kita bisa lihat selebgram sekarang itu mereka kaya raya karena followernya yang sampai juta-jutaan. Nah, di era digital saat ini aset digital adalah ini. Mungkin dulu aset rumah, ruko, atau ya tanah yang lain. Nah, kalau digital ini yang harus kita bangun. Ini adalah jangka panjang ya. Untuk bangun ini nggak bisa sehari 2 hari langsung kebentuk. Yang namanya follower Instagram untuk sampai 100k kita nggak bisa sehari 2 hari langsung 100k. List email, list ManyChat, subscriber di YouTube itu juga penting. Dan ini semua saya lakukan gitu. Tapi yang paling banyak menghasilkan itu dari teknik LBO yang tadi. Gitu. List number di WhatsApp juga harus selalu di save. Jadi misal ada orang yang nanya kolom terpal ke saya, Mas, kolom terpal harganya berapa? Oh, kemahalan. Ya udah, nanti aja ya. Nah, saya biasanya tidak akan menyia-nyiakan. Jadi orang sebisa mungkin save nomor saya. Supaya apa? Supaya mereka akan selalu dapat updatean. Jadi di SB1M ada namanya materi WhatsApp Story. Kita harus sehari update 30 WhatsApp Story setiap hari. Supaya apa? Supaya orang yang nge-save nomor saya, dia akan mendapatkan updatean terus. Kita nggak tahu dia akan beli kapan. Tapi dengan kita grab data mereka, mereka akan engage sama kita. Mereka akan selalu teringat sama kita. Oh, ini loh yang kemarin jualan kolom terpal. Oh, ini lah. Nanti suatu saat dia punya uang, oh, udahlah belinya sampai sini aja deh. Sama follower Instagram, subscriber di YouTube. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, ini yang saya lakukan activity per day-nya. Sama sebenarnya itu ada di materi di SB1M. Saya selalu lakukan posting status FB 1-3 kali dalam satu hari. Saya lakukan friend request 10-30 dalam satu hari. Itu friend request yang tertarget. Artikel informatif 1-5. Postingan di Instagram 1-5 juga. Postingan di IG story 5 kali juga. WA story 10 kali. LBO artikel 10 kali dan LBO video 10 kali. Nah, saya mau kasih contoh apa ya? Saya buka Facebook saya dulu. Bentar ya, Pak. Oke, lanjut dulu. Oke. Nah, saya mau kasih lihat, saya sempat dokumentasi WhatsApp saya itu sempat saya bosannya jauh-jauhin customer, saya matiin. Jadi ceritanya lucu. Yang namanya dulu masih suka jawab-jawabin WhatsApp di samping Mas Beto kalau misalnya lagi makan, "Wen, lu nggak pernah pakai CS?" Jadi saking asiknya balesin WA tuh udah, dan pengen pamer. Kalau misalnya diangkat telepon, "Halo,
mau order terpal ya berapa 10 juta, oh iya, iya, iya. Biar semua orang tahu, biar keren gitu kan. Tapi lama-lama bosen juga ya dengar apa di teleponin mulu, kayaknya aduh ini istri udah mulai keganggu karena jam 10 sampai jam 11 juga masih diteleponin. Jadi udahlah kamu pakai CS aja, dan kebetulan saya pakai dari teman kita juga namanya Mas. Nah ini chat saya setiap hari ini posisinya berapa ya? Kalau misalnya teman-teman lihat ini di kisaran 400 chat. Ini saya sampai bosannya saya matiin sehari itu 400 chat loh. Saking aduh ini gimana sih sampai banyak kayak gini, sampai males jawabinnya. Ini orang nanya terpal semua tuh. Kalau terpal masih ada enggak, alamannya di mana. Jadi ya hasilnya kayak gitu jadinya orang. Nah ini saya mau memperlihatkan juga. Ini saya bermaksud bukan untuk pamer ya Bapak Ibu. Saya mau memperlihatkan dengan mengerjakan PR-PR yang dikasih SB1M dengan sungguh-sungguh, dengan satu teknik aja loh. Belum teknik YouTube, belum teknik Instagram, belum teknik WhatsApp Story, iklan. Itu hasilnya luar biasa. Nah ini saya punya grup dengan CS saya. Ini baru DP 5 juta ini hari ini ya. Ada transaksi bibit 11 juta hari ini. Terus kemarin ada transferan 7,4. Ini kemarin. Terus hari Senin ini yang namanya bisnis fluktuatif ya, kadang dikit, kadang banyak. Ini 1 juta. Terus hari Minggu kita lagi liburan, ada yang transfer 36 juta. Ini baru DP 16 juta, tapi nanti pada saat lunasannya total 35 juta. Ini hari Minggu lagi di rumah, lagi main sama anak. Jadi bisnis online tuh enaknya seperti ini. Kita kerjanya di rumah, nanti hasilnya ya di rumah kita bisa ngeliat hasilnya gitu. Tanpa harus ke kantor. Hasilnya seperti ini. Kemarin ada transferan 5 juta lagi. Jadi seperti ini hari ini Sabtu 1,2. Ini sudah CS ya, jadi saya cuma mantauin aja. Ya 11 juta lagi, 3 juta. Ini tiap hari. Jadi ini tanpa iklan loh. Jadi itu aset yang sangat berharga. Itu LBO itu aset yang sangat berharga. Saya nggak tahu kalau misalnya artikel LBO saya itu dihilangkan sama Google, udah saya jatuh miskin kali ya. Karena dengan satu teknik itu hasilnya seperti ini. Jadi saya dulu sama kayak Bapak Ibu, belajar dengerin Mas Berto di sini, di yang paling depan, pusing bareng-bareng sama mentor-mentor. Ini gimana sih ngasilin bisnis dalam online 8 bulan sama sekali nggak ada hasilnya. Bener nggak sih ini bisnis online ini bisa benar-benar ada hasilnya, itu bener atau enggak gitu loh istilahnya. Cuman saya percaya Mas Berto, ayo Wen kerjain terus. Mungkin saya sempat cerita sama Mas Juna, kita ngerjain artikel sharing sampai jam 3 pagi, sampai pedih mata, terus sampai Mas Juna cerita, gue ngerjain artikel sampai nangis men, jam 3 pagi. Nih mau kayaknya susah banget ya jam 3 pagi, tapi mikir kita tuh ngerjain cuma di laptop loh, di rumah. Kita nggak perlu kayak sales di luar, panas-panasan sebar brosur. Kita cuma di laptop, akses internet, udah selesai. Kita bisa akses seluruh Indonesia, bahkan dunia. Nah, ngomong-ngomong soal dunia, ini gara-gara YouTube kalau nggak salah ya. Gara-gara YouTube, ini ada orang India datang ke Indonesia. Ini nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya. Oh nggak ada. Jadi ini orang India, dia datang ke Indonesia, itu cuma pengen ketemu saya, belajar budidaya lele. Hari itu juga dia pulang.
Dia cuma pengen pengen ngelihat gimana sih kolam lu, oh lu terkenal banget sih di YouTube. Jadi dia datang ke sini, ya udah, dia main pengen lihat kolam saya, beli kolam terpal juga, lihat budidaya saya. Jadi saya cuma bikin YouTube seperti ini aja. Ini nggak ada suaranya mas? Nggak ada, ya udah nggak bisa mas. Ya. Jadi saya ada 2 channel, sebenarnya subscribernya juga belum terlalu banyak ya. Yang di atas itu yang versi Indonesia, yang bawah ini versi bahasa Inggris. Jadi kenapa banyak orang luar datang ke Indonesia untuk budidaya lele? Karena saya ada channel khusus itu menceritakan budidaya lele versi bahasa Inggris. Jadi yang nanya juga orang-orang luar nih kalau misalnya ini. Kita lihat komennya aja ya. Nah nih. Hai Sangkuti, I'm from India. Kebanyakan orang India, orang India doyan lele kayaknya. Tanzania. Berarti dia mau bikin kolam di sana. Iya. Thank you very much. Your video, please add more. Nih. Ini dengan jadi istilahnya di online tuh jangan hanya to the point jualan. Kalau tadi LBO to the point jualan, tapi kita ada teknik soft sellingnya juga. Soft selling dengan menebarkan tips informatif aja. Kalau misalnya Bapak Ibu di usaha misalnya di otomotif, ceritakan bagaimana caranya servis oli yang baik, cara ganti ban yang baik. Itu tuh dengan cara gitu orang akan menimbulkan trust. Wah, dia nih ngasih informasi-informasi yang bermanfaat. Udahlah saya belinya dari dia aja. Dengan cara yang sederhana seperti itu. Ini yang versi Inggrisnya, ini yang versi Indonesia. Nah ini saya cuman jadi kalau di lele itu ada yang namanya kita perlu ayakan untuk sortir. Jadi lele itu binatang makan temen, suka makan temen, jadi harus dipisahin pakai bak sortir kayak gini. Nah saya nggak ada kepikiran untuk jualan bak sortir, tapi di pertanyaannya, nah berapa satu harga bak sortir? Jadi dengan kita menebarkan banyak informasi apapun, tapi harus fokus ya. Jadi jangan sampai di website Bapak Ibu misalnya jual jilbab, tiba-tiba ada jualan karburator mobil gitu kan, nggak nyambung gitu. Jadi ini supaya untuk membangun branding usaha Bapak Ibu. Jadi kalau bisa dalam jangka waktu tertentu setahun jangan gonta-ganti bisnis, karena di sini kita lagi membangun yang namanya branding usaha Bapak Ibu. Kalau misalnya kecantikan ya udah dalam soal kecantikan dulu supaya branding Bapak Ibu kebangun. Jangan sampai lah ini orang sebenarnya jualan apaan sih kok udah jualan kosmetik ya jualan pakaian, kan jadi brandingnya nggak kebangun gitu. Nah dari sini ada duitnya juga secara tidak langsung karena ada iklan-iklan yang muncul di sini. Saya nggak bisa tampilin karena ini bukan di laptop saya. Saya sudah walaupun kecil ya lumayan gitu dengan bikin video-video kayak gini. Saya sempat tarik uang dari Google AdSense 3,6 juta. Nggak terlalu banyak tapi menurut saya oh berarti YouTuber itu kaya dengan seperti ini loh caranya. Makanya mereka kenapa nyuruh kita untuk subscribe, share, komen, supaya di videonya itu akan membentuk engagement, ada interaksi lah, ada yang nge-share, ada yang komen, ada yang like. Dengan kayak gitu tuh YouTube akan mendeteksi oh ini video yang paling rame nih di sini loh. Jadi seperti itu. Jadi itu YouTube juga bisa menghasilkan juga dengan cara seperti tadi. Nah ini yang tadi hasil yang yang saya infoin yang tadi. Nah ini punya target pribadi. Jadi kerja itu walaupun kita kerja sendiri, kita harus punya target pribadi supaya kita ada yang mecut nih. Kita di rumah cuman Mas Berto kan nggak bisa mecut Bapak Ibu, kan tergantung Bapak Ibu mau sukses atau enggaknya. Tapi kita harus punya target pribadi. Nah di sini saya punya target
kalau 100 juta omset udah lewat lah. Nah, sekarang kita mau coba gimana sih bisa profit 100 juta per hari atau per bulan lah dulu. Nah, kita breakdown nih dari 100 juta ini kita harus mau jualan apa. Jangan aku pengen penghasilan 10 juta tapi nggak tahu nih mau jualnya kayak gimana, mau jual berapa banyak. Nah, di sini saya mau 100 juta nih. Berarti harus punya profit 10 juta per satu produk. Nah, di sini saya breakdown dari 10 juta saya jualan apa aja? Dari kolam terpal, SB1M, ini ada Smart Detox, probiotik, bak fiber, bak sortir, pompa air, aerator sama ibu. Nah, untuk dapat 10 juta saya harus jual berapa sih? Sebentar. Saya harus jual 42 kolam untuk dapatkan 10 juta. Saya harus mendapatkan 15 member basic kalau misalnya untuk yang main SB1M. Nah, di sini kita punya acuan, oh itu loh yang akan kita capai loh. Dengan caranya seperti apa? Oh, saya harus jualan 42 kolam. Caranya gimana? Oh ya, banyakin LBO, banyakin YouTube, banyakin Facebook, ataupun perlu beriklan supaya target ini bisa tercapai. Nah, itu berbicara bisnis pribadi. Impact-nya, serunya di SB1M itu impact-nya, saya menjalankan bisnis pribadi tapi ternyata ada loh yang tertarik karena ngelihat saya belajar bisnis online, ada yang tertarik mau join ke SB1M melalui saya. Jadi ada tambahan income lagi di luar income pribadi saya, yaitu income dari SB1M. Di luar fee yang diberikan oleh Mas Berto, kita juga bisa jalan-jalan dan kemarin saya kemarin nggak terlalu ngejar SB1M, tapi secara tidak langsung kemarin bisa jalan-jalan ke Hong Kong sama Mas Berto. Ini tanpa saya kejar, saya cuma fokus di usaha saya sendiri, tapi impact-nya bisa kemana-mana. Karena di website saya, itu ada bannernya. Nah, ini bannernya. Jadi ada yang orang nyari lele, tapi ujung-ujungnya jual smart date, ujung-ujungnya pengen langsing, ada loh. Saya pernah closing satu, walaupun itu tanpa saya follow up, tanpa saya WA, tiba-tiba ada yang masuk aja dari rekening untuk jual smart date. Jadi ada yang orang pengen usaha lele, tapi dia perutnya gendut nih. Wah, kok ada bisa ngurusin badan? Aku beli ini dulu deh, ntar aja budidaya lelenya. Nah, ini ada, jadi dengan adanya website itu teman-teman bisa jual macam-macam, tapi yang terpenting adalah fokus apapun yang teman-teman pilih, fokus dulu satu, jangan terlalu banyak pilihan karena di online ini mainannya macam-macam, ada CPA, ada AdSense, ada segala macam, ada online, ada dropship, ada segala macamnya. Kalau misalnya teman-teman tergoda, kayaknya di sana menghasilkan deh, aduh gua coba situ lagi deh, asing asinnya just tip segala macam, nggak akan selesai dan cuma dapat receh dan nggak akan lama gitu hasilnya. Kalau misalnya teman-teman fokus setahun 2 tahun, aset teman-teman sudah terbentuk dan sudah bisa jalan sendiri tanpa adanya teman-teman, baru kita bikin website yang baru atau bisnis yang baru. Jangan terlalu banyak usaha tapi malah nggak ada yang menghasilkan. Nah, di sini saya dari 2015 sampai sekarang saya fokus di usaha saya, tapi impact-nya ternyata ada juga untuk ke SB1M dan Smart Detox gitu. Jadi mungkin sekian, ada yang mau ditanyain atau pada bingung? Ya. Oke. Copywriting ya berarti. Jadi pertama, jadi teman-teman bisa lihat nih list LBO saya itu di sangpotifarm.com/list LBO. Ini udah saya kategoriin supaya biar kelihatan lah. Ini LBO yang sudah saya buat. Kita lihat di kolom terpal dulu ya. Ini nomor telepon. Nah, ini aja. Udah ini. Nah, oke. Membuat artikel LBO yang baik. Yang pertama, yang terpenting selain traffic yang sudah datang, kita sudah sebar nih umpan-umpan di seluruh penjuru Google. Orang sudah datang ke website kita. Tapi banyak permasalahan, orang sudah banyak traffic tapi tidak bisa terkonversi ke penjualan. Itu masalahnya ada di copywriting-nya.
copywritingnya artinya kata-katanya tidak menjual. Yang pertama adalah teman-teman harus bikin copywriting yang menjual. Yang pertama apa? Teman-teman harus heading. Headingnya harus menjual. Di sini saya bikin, kini Anda bisa membangun kolam untuk budidaya ikan dengan mudah dan hemat dan cepat. Nah, heading itu jangan kita menjelaskan bahwa kolam kita keren, jangan. Tapi apa sih manfaat saya beli kolam terpal kamu? Oh, ternyata kalau bisa beli kolam terpal di sini, ini gampang, hemat, dan cepat lagi. Nah, setelah heading baru kita menjelaskan produk kita. Apa yang kita tawarkan? Kita terangkan kolam terpal adalah bla 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 bla, dan kita kasih note supaya untuk menghindari orang banyak nanya, Mas ini di mana, Mas ini di mana. Kita bilang pembuatan barang kita ini ada di mana, di Bogor. Kami belum memiliki outlet di kota selain di Bogor. Jadi kami melayani pengiriman kolam keluar Bogor menggunakan jasa ekspedisi. Jadi orang nggak nanya lagi, Mas ini di mana, Mas ini di mana, supaya orang tahu. Yang selanjutnya ini kita kasih alasan. Kenapa sih saya harus beli kolam dari Anda? Apa sih alasannya saya harus beli barang dari kamu? Apa sih benefitnya? Nah, di situ kita jelasin juga. Oh, di situ benefit produk ya. Bahannya bagus, terus bisa ditaruh di lahan sempit, terus udah ada rangkanya, pengiriman ke seluruh Indonesia, ada instalasi pembuangan. Nah, ini benefit produknya. Orang, oh iya bagus juga ya. Nah, di situ kita tekanin lagi sampai orang percaya. Dijelaskan juga nih produknya seperti apa. Kalau saya dijelaskan dengan prosesnya seperti apa, proses pembuatan terpalnya. Nah, sini kita jelasin dari harganya. Kalau misalnya saya biasanya ini ada yang saya kasih harga, ada yang enggak. Terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya saya sarankan jangan dikasih harga. Karena harga itu kan akan selalu update. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah bikin 20.000 artikel, terus harga dari supplier berubah, harus dinaikin, masa harus dirubah semuanya. Nah, ini contoh yang salah. Jadi jangan ditaruh di dalam artikel. Jadi taruh aja banner. Kalau misalnya mau tahu harganya, klik di sini. Supaya apa? Supaya orang nanya. Dengan di situ kita baru skill follow up, skill WA itu di situ. Kalau misalnya cuman udah tahu harganya, oh ya udah, gue udah tahu harganya nih, gue cari di Tokopedia ada nggak yang lebih murah. Nah, kalau misalnya orang sudah tahu produknya bagus, benefitnya juga bagus, orang butuh keyakinan lagi. Lu udah banyak belum sih yang beli? Nah, kita kasih testimoni. Sudah lebih dari 577 plus kolam terpal kami kirim ke seluruh Indonesia. Kalau misalnya ada foto-fotonya, pengirimannya taruh di situ. Kalau dalam bentuk video juga taruh di situ. Ini saya taruh. Dah. Sudah nih. Oh ya, ternyata udah banyak nih yang beli nih. Berarti terpercaya nih. Berani nggak ngasih garansi? Kalau misalnya berani ngasih garansi, kasih garansi. Kalau misalnya barang nggak nyampe, saya kembalikan 100% uangnya, misalnya kayak gitu. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah call to action. Jangan sampai orang, Bapak Ibu udah jelasin panjang lebar, gue mau beli tapi belinya di mana nih? Nggak ada nomor teleponnya. Nah, di situ nomor telepon harus penting. Jadi di sini ada nomor telepon atau klik di sini langsung ke WhatsApp. Kalau misalnya mau ditaruhkan peta untuk di lokasinya masing-masing, bisa. Di akhirnya juga kita kasih penekanan supaya orang beli nggak ya. Kan orang ada ragu-ragu nih, udah baca terakhir beli nggak ya. Udah kasih penekanan lagi. Hanya ada satu kesimpulan, beli sekarang juga. Jadi kita bisa menghipnotis orang itu dengan kata-kata, tapi dengan runtut gitu, dari heading, terus penjelasan produk, testimoni, bonus, garansi, sampai ke call to action. Akhirnya juga kita tekan juga supaya orang ya udah deh sekarang aja, supaya orang nggak entar aja deh, save dulu aja nomornya. Kalau misalnya ada penekanan di akhir, orang akan ya udahlah sekarang aja deh mumpung ada duitnya. Jadi gitu. Nah, ini bisa di combine ya. Saya juga
Biasanya saya combine cuman di kata-kata headline-nya. Oh ini kok sama. Di mana? Kolam terpal bulat nih. Oke, nih. Nih, kolam terpal keren, ikan cepat dipanen. Wah, gila kalau misalnya. Jadi orang mikir kalau misalnya gua mau ikannya cepat dipanen berarti harus beli terpal dari sini nih. Jadi kayak gitu. Jadi ini ya apa namanya? Harus belajar ya. Kalau saya belajar dari buku yang ada di SB1M itu yang ditulis oleh Kang Dewa Eka Prayoga, itu saya dari situ belajarnya. Jadi saya kombinasikan kata-katanya, satu-satunya kolam terpal terbaik khusus untuk budidaya ikan. Jadi ini saya ganti-ganti nih headingnya nih supaya untuk variasi. Yakin kolam terpal yang Anda pakai benar-benar bagus. Jadi nakut-nakutin gitu. Bener gak sih? Bagusan punya gua nih, punya lu kan yang itu tuh jelek tuh. Jadi kayak gitu. Jadi ini apa namanya, teknik copywriting juga harus dipelajari supaya traffic yang datang bisa terkonversi ke penjualan. Nih, membangun kolam terpal kurang dari 60 menit dijamin. Jadi ada penekanan dijamin. Gitu. Oh iya benar, sini aja deh. Jadi kayak gitu. Jadi itu teknik pembuatan artikel LBO menurut versi saya seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Mengubah image yang sudah ada. Misalnya saya di Facebook atau di IG, saya kan image-nya jualan. Dan follower saya udah lebih dari segitu. Sayang kalau harus dimulai dari awal. Sementara saya mau ganti jualannya, nggak barang itu tuh bagaimana? Membangun image yang baru dengan akun yang sama. Yang barunya apa nih? Kesehatan sih. Kalau kesehatan, saya sarankan untuk beda akun, tapi dengan nama yang sama. Jadi istilahnya audiens yang ada di Facebook Ibu yang lama itu udah audiens orang yang suka tas, suka sama apa ya, tentang barang-barang wanita lah. Ibu mau kesehatan, ya ibu harus bangun branding baru lah. Karena itu kalau mau satu bisa, tapi nanti orang akan nih kok jadi jualan kesehatan sih. Kalau bisa bangun aset baru di Facebook dengan nama yang sama nggak masalah, tapi audiensnya berbeda. Audiens yang suka sama kesehatan, suka sama pelangsing badan, misalnya kayak gitu, itu dibangun lagi. Memang harus dari awal lagi, Bu. Jadi kalau saya nggak akan merubah image. Jadi saya kalau misalnya mau buka usaha baru, saya akan melihat usaha turunan di perikanan. Jadi misalnya bibit lele ke kolam terpal ke aerator. Jadi masih satu lingkup. Jadi orang lihat, oh iya masih satu lini lah. Jadi nggak beda-beda. Tapi kalau misalnya ibu mau pindah haluan, ya saya sarankan pribadi bikin akun baru dan bangun aset baru gitu dengan audiens yang berbeda. Paling seperti itu. Ada lagi? Sudah? Cukup? Ya? Kalau itu tadi kan maksudnya ada sampai ke media juga, tapi dari YouTube. Iya. Nah, kalau seumpamanya pakai LBO tapi ekspansi sampai ke luar negeri, profilnya kita Maksudnya mau, tapi kalau misalnya dengan teknik LBO itu ya pertama harus bahasa Inggris dan targetnya harus dilihat juga Pak kemana. Itu harus risetnya harus bahasa Inggris semua. Produknya apa Pak? Oh belum ya. Kalau misalnya belum, kita coba kuasain lokal dulu Pak. Ini juga saya banyak permintaan dari luar, ya mau nggak ya secara ini nggak bisa saya eksekusi karena ini baru yang tadi nih. Jadi saya ada permintaan ke Pakistan untuk 40.000 ikan bibit lele. Itu, nah ini, nih 40.000 ikan. Nih, hi, I would like to import catfish fingerling to Pakistan. Total 40.000. Ini import kita. Saya mikir,
ekspor ikan ke Pakistan. Saya mikir susah-susah kirim ke luar ngapain gitu loh. Ini kan sebenarnya cuma branding aja, buat branding kita aja loh. Oh, kita ada nih permintaan walaupun nggak bisa ketanganin. Kalau misalnya mau ditanganin, kalau saya pribadi untungnya nggak seberapa, ribetnya iya gitu. Karena perizinannya panjang, sampai sana juga ini masalahnya kan barang hidup ya. Kalau barang hidup sampai sana ikannya mati juga jadi persoalan. Mending kita kuasai dulu lokal. Kalau misalnya memang sudah ada pasarnya dan kita sudah tahu caranya bagaimana ekspor barang, kenapa enggak? Kalau saya pribadi kalau misalnya untuk ekspor barang baru kolam terpal sama probiotik. Nah itu juga probiotik ribet banget. Ada prosedur-prosedur karena itu vitamin ya. Jadi dari bea cukainya sempat ketolak. Aduh ribet ah. Untungnya nggak seberapa, ribetnya iya gitu. Jadi saya mikir belum ke arah sana. Kalau misalnya mau ke arah sana ya kita harus lihat juga perizinannya supaya tidak kesusahan di bea cukai. Oke, ada lagi? Sudah? Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan. Semoga cerita saya bisa menjadi manfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekali lagi. Oke, nah teman-teman, besok bagi yang sudah member atau hari ini yang mau, Mas Wendy ini joinnya masih 4,5 juta ya. Padahal kalau join hari ini, SBSM lagi diskon bisa di angka 2,950. Nah besok melanjutkan materi Mas Wendy, ada usul kita besok akan langsung membuat website seperti ini ya. Terus sama cara membuat LBO-nya, sama cara pasang Google Analytics yang tadi. Karena ini penting ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah member belum pasang Analytics ya. Ini penting banget. Besok kita langsung praktek membuat Google Analytics seperti ini. Oke. Masih ada lagi. Baik teman-teman. Ini ya ceritanya. Cerita di siang. Mas Wendy ini dulu waktu bintang tamu pertama kita, Mas Niko Julius. Mas Wendy duduk seperti teman-teman gitu. Dari nol gitu. Nah, dan sekarang udah lihat sendiri ya, tadi ada 30 juta per harinya ya, 10 juta, 16 juta. Nah, kira-kira teman-teman hari ini adalah Mas Wendy-nya. Lagi lihat Mas Wendy. Jadi suatu saat kalau emang teman-teman berhasil, biasa kita undang nih untuk sharing di sini. Amin ya, teman-teman. Ini good news hari ini. Teman-teman kalau join SB1M, Mas Wendy dulu 4,5 ya. Hari ini masih bisa di angka 2950, jadi besok langsung praktek. Jadi kalau teman-teman mau besok langsung praktek, bisa ke belakang, nanti bisa gesek sama Mas Agus, atau bisa ada program cicilan juga teman-teman di sana. Mungkin pengen kayak Mas Wendy juga, pakai ngutang dulu kartu kredit dan lain-lain. Nanti hasilnya juga luar biasa. Tapi mudah-mudahan juga utang jangan terlalu banyak. Terima kasih sudah merekan saya. Bagi yang sudah member, sampai ketemu besok. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat Mas Wendy Perdana Putra. Sampai ketemu.